Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Adi Putra, mahasiswa Universitas Mencasakti, Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Dalam video ini saya akan menceritakan kisah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memenuhi penilaian tengah semester saya. Para ulama dan penulis sirah sepakat bahwa hari kelahiran Rasulullah yaitu pada bulan Rabiul Awal. Rasulullah lahir di Mekah, kota bagian selatan Jazirah Arab, sekitar tahun 570, berdekatan dengan tahun gajah yang merupakan tahun kegagalan penyerangan Mekah oleh pasukan bergajah di bawah pimpinan Abraha. Pendapat paling masyhur merujuk tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari kelahiran Muhammad SAW. Berdasarkan teks hadis, Muhammad menyebut hari Senin sebagai hari kelahirannya. Rasulullah berasal dari salah satu suku Quraisy, yakni Bani Hashim, yang mewarisi silsilah terhormat di Mekah. Ayahnya Abdullah meninggal saat Muhammad masih dalam kandungan 6 bulan sebelum kelahiran. Muhammad bayi dibawa tinggal bersama keluarga dusun di pedalaman. Mengikuti tradisi perkotaan kala itu untuk memperkuat fisik dan menghindarkan anak dari penyakit perkotaan, dia diasuh dan disusui oleh Halimah binti Abi Duaib di kampung Bani Sa'ad selama 2 tahun. Setelah itu, Rasulullah kecil dikembalikan untuk diasuh kepada budak Ummu Aiman. Pada usia ke-6, Rasulullah kehilangan ibunya, Aminah, karena sakit. Selama 2 tahun berikutnya, kebutuhan Rasulullah ditanggung dan dicukupi oleh kakeknya dari keluarga ayah, Abdul Al-Muttalib. Ketika berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dan Rasulullah berikutnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang tampil sebagai pemuka Bani Hashim sepeninggal Abdul Muttalib. Semenjak remaja, Rasulullah bekerja sebagai pedagang. Reputasi Muhammad membuat Khadijah mempercayakan untuk mengatur barang dagangan Khadijah. Rasulullah dijanjikan olehnya akan dibayar 2 kali lipat, dan Khadijah sangat terkesan ketika kembalinya Rasulullah membawakan hasil dagangannya yang lebih dari biasanya. Seiring waktu, akhirnya Rasulullah menikah dengan Khadijah. Mereka menikah pada saat Rasulullah berusia 25 tahun. Saat itu Khadijah telah berusia mendekati umur 40 tahun. Muhammad terkadang mengasingkan diri ke sebuah gua bukit hingga bermalam-malam untuk merenung dan berdoa. Diriwayatkan dalam usia ke-40, Rasulullah didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. 3 tahun setelah wahyu pertama, Rasulullah mulai berdakwah secara terbuka, menyatakan keesaan Allah dalam bentuk penyerahan diri melalui Islam sebagai agama yang benar dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Rasulullah menerima wahyu berangsur-angsur hingga kematiannya. Perilakunya atau amalan Rasulullah diriwayatkan dalam hadis, dirujuk oleh umat Islam sebagai sumber hukum Islam bersama Al-Quran. Rasulullah bersama pengikut awal mendapati berbagai bentuk perlawanan dan penyiksaan dari beberapa suku Mekah. Seiring penganiayaan yang terus berlanjut, Rasulullah membenarkan beberapa pengikutnya hijrah ke Habsyah. Sebelum Rasulullah memulai misi hijrah ke Madinah pada tahun 622, peristiwa hijrah menandai awal penanggalan kalender hijrah dalam Islam. Di Madinah, Muhammad menyatukan suku-suku di bawah piagam Madinah. Setelah 8 tahun bertahan atas serangan suku-suku Mekah, Rasulullah mengumpulkan 10.000 Muslim untuk mengepung Mekah. Serangan tidak mendapatkan perlawanan berarti dan Rasulullah berhasil mengambil alih kota dengan sedikit pertumpahan darah. Ia menghancurkan berhala-berhala pada tahun 632. Beberapa bulan setelah kembali ke Madinah, usai menjalani haji wada, Rasulullah jatuh sakit dan hingga akhirnya wafat. Rasulullah meninggalkan semenanjung Arab yang telah bersatu dalam pemerintahan tunggal Islam dan sebagian besar telah menerima Islam.
Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan. Jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.